dapat literasi atau modul-modul pendidikan sekarang juga udah bisa secara online. Kalau dulu beli buku mahal, atau mau ke perpustakaan kalau hujan panas sekali harus nunggu diantar orang tua, sekarang tinggal klik iPusnas dapat buku gratis dari HP masing-masing. Untuk belajar benar-benar sangat-sangat dimudahkan. Kalau dulu gap mungkin antar kota besar dengan Banda Aceh itu jauh, kalau sekarang kita udah bisa ngejar nih karena fasilitas-fasilitas atau pembelajarannya karena memang udah udah tak terhingga ya, tak terbatas gitu ya. Tapi balik lagi sebagaimana hari media sosial, maka harus bijak, harus aman, harus tertib, harus sopan dalam pemanfaatan media sosial, bukan hanya bagi perempuan dan anak, tapi dari semua pengguna media sosial. Baik ya, dan kebetulan aja nih Ibu kita bicaranya memang lebih fokus ke perempuan dan anak karena mungkin pada kedua kaum ini yang rentan Bu ya. Siap, walaupun sebenarnya juga laki-laki rentan juga ini Bu. Karena sekarang memang, gitu ya, trennya gitu ya. Karena memang sekarang pun kalau dulu mungkin seperti kasus porn defense itu dulu yang kena mungkin kebanyakan perempuan, tapi sebenarnya sekarang laki-laki pun udah kena porn defense. Jadi kalau ada yang nggak puas, ada apa-apa, disebar lah gitu. Disebar lah semuanya itu. Kalaupun nggak porn defense mungkin ada aib-aib yang misalnya berkasus atau apapun disebar juga gitu. Jadi sebenarnya yang dulu cuman bisik-bisik sama teman, sekarang bisik-bisiknya satu dunia, kalau perlu tahu gitu ya. Ya. Nah mungkin sebenarnya kalau kita ngomong soal ini Bu, jadi apa nih Bu jejak digital dan juga kenapa sebenarnya masyarakat itu perlu tahu dampak dari jejak digital itu dari awal-awal mereka menggunakan gadget itu Bu? Nah, rekam jejak digital itu semua aktivitas kita dalam internet atau media sosial. Semua yang kita post, semua komentar-komentar kita, foto, data-data kita, pokoknya semua yang kita lakukan aktivitas kita dari mulai kita pakai sampai kapan kita pakai itu semuanya kerekam. Nah, rekam digital itu nggak akan kehapus. Kenapa? Kan itu pertanyaannya kan, kenapa sih kita sering dengar kayaknya udah kasus-kasus dulu masih muncul aja atau orang masih ingat aja. Biasanya kan ibu-ibu tuh yang nggak melupakan sejarah gitu, tapi kok sekarang udah netizen juga udah nggak lupa sama sejarah. Nah sebenarnya kenapa? Karena memang ada sistem indeks di dalam web. Jadi di dunia internet itu ada sistem penyimpanan mereka mengarsipkan dan menyimpan semua transaksi-transaksi atau aktivitas-aktivitas kita itu. Nah kemudian juga ada namanya cache, kita pasti pernah dengar ya kalau pengguna browser, cache atau history. Nah kan kita suka tuh kalau udah kita pernah pakai terus mau nyari lagi tinggal ketik clue apa dia langsung keluar ya. Nah sama tuh. Dalam sistem internet tuh ada namanya sistem cache atau penyimpanan sementara gitu ya. Kemudian juga dalam baik pengelola media sosial atau pelaku digital lah ya, mereka sebenarnya wajib melakukan penyimpanan data, baik data yang sudah dihapus maupun data yang non aktif. Sehingga data-data itu walaupun kita sudah hapus, tapi mereka kan merecovery atau menyimpan dalam penyimpanan yang baik itu data dihapus klasifikasinya, baik data itu non aktif klasifikasinya, karena nanti bisa jadi ada kasus hukum di belakangnya. Atau melihat tren, analitis nih, mereka kan mau lihat nih, kayak RRI misalnya kan nyimpan nih, di saat bulan berapa itu trennya misalnya tentang berita apa atau seperti apa, karena bisa jadi mereka untuk melihat konsumen atau lain sebagainya lah, kita kan nggak tahu ya kalau soal itu. Yang paling keren nih sebenarnya pada saat kita post, nah, berapa sering sih kita screenshotin yang teman post atau kita unduh nih, bisa jadi kita memang ada kayak di Anggun nih, suka ada follower dan segala macam, terus ada clue atau komentar apa yang menarik, terus orang ngeposting ulang, nge-retweet atau forward segala macam lah gitu. Nah itu yang paling konyol, kadang-kadang pada saat kita lagi jelek-jeleknya, lagi kesel-keselnya, lagi dongkol-dongkolnya, itu yang di-share sama orang kan, sehingga aib kita nyebar kemana-mana. Ini udah dunia internet loh, dunia tanpa batas. Jadi nggak cuman hanya di Aceh, kalau dulu bisik-bisik teman bisik-bisik tetangga, ini udah bisik-bisik ke Eropa sana, udah bisik-bisik ke lintas benua gitu. Jadi sehingga kenapa, apalagi nih adik-adik gemoy yang sebenarnya belum pantas ya,
Nah, kita kan ada PP Tunas nih, ada Iya. PP Tunas yang udah ditetapkan itu di tahun lalu. Terus kemudian ada Permen Kominfo-nya, Permen Komdijiknya ya, yang untuk menguatkan tentang pembatasan pemanfaatan media sosial nih untuk anak di bawah 17 tahun ya. Nah, sebenarnya itu terkait nih dengan ini. Kenapa didik-didik gemes atau pengguna yang remaja atau anak-anak selain ibu-ibu tadi harus menjaga sejak usia dini sih. Nah, karena yang tadi itu jejak digital itu nggak mungkin dihapus. Jadi dari hari ini itu kita benar-benar harus menanamkan nih di diri kita sendiri sebagai pengguna media sosial bahwa kita harus bijak dalam mempost sesuatu. Kita harus mengingat bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan tetap kerekod, akan tetap kerekam sampai masa depan kita. Kita pasti nggak mau dong, nih masih SD nih atau masih SMP berantem sama teman, terus nge-tweet apa gitu, komentar apa, terus itu berimbas di penerimaan beasiswa misalnya atau jalur, bilanglah dia ternyata jadi rasis, ya kan? Kita kan suka cyberbullying nih sekarang. Cyberbullying itu lebih bahaya daripada bullying biasa gitu, yang biasa cuma nonjok-nonjok atau mojok-mojokin teman, tapi di media sosial itu lebih parah karena lebih banyak orang yang melihatnya. Nah, kita mungkin komentarnya rasis hari ini, bisa jadi ya. Terus tiba-tiba kita ada beasiswa, kita bilang lah yang keren mendunia, mungkin World Bank dan lain-lain sebagainya. Pada saat mereka verifikasi berkas, mereka akan lihat sampai ke jejak rekam digital kita. Apa yang kita lakukan, aktivitas kita orangnya seperti apa, biasanya akan dilihat sampai ke sana dan tiba-tiba muncul nih. Bisa jadi kita sudah menghapus, tiba-tiba kita sadar, aduh kok di medsos sih gue komentarnya kok di medsos, hapus. Tapi ternyata begitu dibuka, karena jejak digital tadi nggak terhapus, pernah kan kita ngebuka link yang udah terhapus terus keluarnya, ups. Iya. Pernah ya, atau Iya. 404 dan lain sebagainya gitu. Jadi halamannya nggak kebuka, tapi dia linknya tetap ada gitu, indeksnya tetap tersimpan. Nah itu kejadiannya, sehingga baik-baik, bijak-bijak dalam memanfaatkan media sosial sejak usia dini itu pentingnya. Baik ya. Nah sekarang ini kita ke Kak Anggun ini selaku konten kreator yang jadi inspirator banyak anak-anak muda mungkin ya. Berarti Kak Anggun ini kalau boleh tahu sebagai konten kreator ini lebih suka ke tema apa nih Kak Anggun? Apakah outfit of the day atau yang lain misalnya? Kalau aku sebagai konten kreator kayak lebih ke semua, tapi lebih seringnya makan dan jalan-jalan. Oh makan dan jalan-jalan. Itu yang paling enak. Yang paling enak ya? Iya, makan dan jalan-jalan. Yang paling aman malah mungkin ya? Iya, aman. Kalau misalnya nggak banyak yang, kalau orang makan itu semua orang, jalan-jalan Iya. semua orang bisa. Tapi kalau pakaian kadang-kadang kan kita bisa, orang lain belum tentu bisa pakai Iya, ya. benar. Iya. Nah kalau dari Kak Anggun sendiri ini memandang peran media sosial dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda ini gimana nih? Apalagi kalau buat Gen Z sama Gen Alpha lah mungkin nih Kak. Oh, oke. Nah, menurut Anggun ya, Anggun apa aku sih ngomongnya nih biar Anggun aja Kak. Karena aku adalah Anggun gitu. Kalau aku nanti ngomongnya di Pro 2 Kak. Oh iya ya. Nggak ngomong di Pro 1 Oke. Kak. Nah, menurut Anggun kalau peran media sosial itu sekarang penting kali, terus juga berpengaruh ya. Apalagi zaman sekarang kan media sosial itu nggak bisa kita kontrol, semuanya muncul negatif, positif. Terus juga media sosial itu bisa membentuk karakter dan pola didik generasi muda. Mereka tuh bakal ngikutin apa yang lagi tren, apa yang lagi FOMO gitu kan. Terus juga kalau misalkan kita salah-salah menggunakan salah-salah buka, algoritma media sosial itu ngikut kita gitu. Contoh, misalkan kita padahal nggak niat buka gosip tuh, muncul, tapi karena kita nonton, padahal kita nggak like komen, itu muncul terus. Atau Genji sekarang kan sering galau ya, muncul quotes galau gitu, diklik satu baca, padahal bacaan tuh baru 10 detik gitu, tapi nanti munculnya itu terus. Jadi algoritmanya ngikut, terus juga karakter dan pola pikirnya juga ngikut, jadi terikut di dunia nyata gitu. Menurut Anggun sebelum itu misalkan gini, kalau misalkan ada yang kira-kira kurang itu langsung skip aja, atau sekarang itu kan ada yang bisa unlike ya sekarang, jadi ya tidak tertarik aja buat gitu, jadi nggak muncul-muncul lagi gitu. Dan kalau untuk generasi muda kayaknya untuk orang tua harus lebih kontrol lagi, karena emang sekarang bahaya kali Bang. Bahaya kan? Itu sih, jadi harus lebih bijak lagi lah untuk adik-adiknya.
Oke lah, berarti yang cerdas dan bertanggung jawab itu berarti menurut Kak Anggun kayak gimana tuh berarti untuk pengguna media sosial, apalagi buat anak-anak muda nih di zaman sekarang Kak? Oke, yang cerdas dan bertanggung jawab menurut Anggun itu yang nggak gampang percaya apa yang lagi viral. Ya, jadi adik-adik yang viral itu belum tentu benar. Kadang itu cuma apa ya, gosip-gosip semata atau biar viral aja gitu. Kadang kan ada yang orang buat konten aneh-aneh, ya udah aku biar viral aja gitu. Kadang-kadang kan anak-anaknya nggak tahu, dia ngikut, oh ini kan lagi viralnya tuh gini-gini, jadi pengen ngikut gitu. Makanya kalau Anggun itu terapin 3S, yaitu saring, terus juga sadar dan santun gitu. Saring itu gimana? Apa yang masuk ke kita, apa yang kita lihat itu kita harus pikir dulu, ini benar atau enggak beritanya? Atau jangan-jangan ini cuma hoax atau ini cuma adu domba pada manasin. Sekarang kan kontennya aneh-aneh nih gini. Nah, yang kedua itu adalah sadar. Sadar. Sebelum kita upload, kita harus mikir ini kalau misalkan aku upload ini kedepannya bakal ngerugiin aku nggak ya? Kedepannya aku bakal malu nggak ya? Gitu. Pas aku komen gini, ini nanti gimana ya imbasnya gitu. Terus juga santun dalam berkomentar, dalam membuat konten itu kita harus sopan santun, nggak melenceng. Boleh lucu-lucuan tapi masih dalam ranah sopan ya, jangan yang terlalu melenceng gitu. Karena kan sekarang kayak yang maaf ya, kadang kan ada yang sekarang itu kayak ikut-ikut disabilitas yang peragam-peragam itu. Iya, mereka itu menganggap sempat, itu lucu gitu. sempat Padahal viral itu nggak lucu, itu udah masuk bullying gitu. Boleh lucu ya, jangan sampai ngebully gitu. Komedi itu tidak harus berarti menghina Iya ya. benar, banyak masih cara komedi lainnya. Iya, itu saya sempat Pak Tejo. Kalau nggak salah, kalau nggak di TikTok, di Instagram gitu. Iya, kalau udah TikTok, Instagram semuanya Bang, Twitter semua itu kan medsos ya, namanya medsos. Iya. Semuanya marah. Kalau yang paling banyak sekarang apa istilahnya Doxly ya, dokumentasi aslinya itu kan memang Instagram dan juga TikTok. Iya. Nyebarnya sampai ke Threads dengan Twitter ya, atau sekarang kita bilang itu X ya. Zaman sekarang X ya, nggak Twitter lagi. Nggak Twitter lagi Mungkin lupa. karena itu ada shot ya. Mereka kan ada lebih shot. banyak shotnya Iya. dan mereka cari rank ya. Mereka kan publisitas ya, dia ngejar publisitas, jadi dengan waktu sesingkat mungkin harus berpikir kreatif gimana cara pengikutnya atau followernya nambah. Penontonnya tuh nambah, kan mereka mikirnya gitu ya. Karena kalau nggak nambah, nggak banyak interaksi, duitnya nggak Iya, cair. makanya mereka cari viewers gede gitu, melakukan segala hal. Kadang-kadang live TikTok aneh-aneh. Ini kasih satu nanti aku mandi lumpur, kasih ini nanti aku gini. Pokoknya aneh-aneh sekarang untuk menghasilkan itu. Iya, kalau aneh-aneh buat sendiri mungkin ya itu kesadaran dia sendiri ya. Tapi yang lebih parah dulu itu pernah aneh-anehnya ini misalnya melibatkan anggota keluarga atau mungkin bahkan bukan anggota keluarga. Itu dulu ada kasusnya kalau kasih apa gini, saya siram nenek ini dengan air dingin. Iya benar. Saya siram air ini dengan air jeruk, itu ada. Yang itu. dulu malah kalau nggak salah ada yang melibatkan ini loh, aduan masyarakat ya, yang Aduan masyarakat, artis ya, yang dia pakai nomor darurat untuk mengadukan KDRT atau apa gitu. Itu yang fasilitas publik loh yang digunakan. Ya, bahaya deh ini. Ini bahaya soalnya jadinya orang nggak tahu apa-apa tiba-tiba masuk DM WA kan tring gitu. Ini ada apa ya kok tiba-tiba notifnya penuh gitu Merugikan ya jadinya, ternyata merugikan. ternyata salah sasaran gitu. Itu memang ada juga dulu kasusnya dari apa ya? Dari kalau kita bilang seleb media sosial lah, entah itu seleb X, selebgram juga. Seleb talk, banyak sekali ya. Jadi seleb. mereka itu sebenarnya mungkin ada salah paham, tapi mereka itu menyebarkan nomor siapa gitu ke media sosial, followersnya yang tidak tahu apa-apa karena tidak saring dulu malah ikut membuli gitu. Iya, dan itu. Yang menerima bully itu dia juga ternyata lebih cerdas, dia di screenshot semua, dilaporkan ke bidang hukum. Jadi kan yang sayang ini adik-adik ini dipaksa somasi padahal mereka awalnya itu cuma pakai akun anonim, tidak menunjukkan identitas asli. Tapi gara-gara mereka salah ngetik, salah WA di screenshot, jadilah mereka harus membuka topeng, kasih nampak ke dunia luar, saya bla 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 ini dengan ini klarifikasi, ujungnya saya minta klarifikasi. maaf. Kalau nggak klarifikasi saya masuk penjara. Iya, maka dari itu 3S kan, 3S sadar, ya. saring, santun gitu. Iya betul sekali. Nah, Bu Asna, kalau dari pemerintah daerah sendiri ini bagaimana nih Bu? Mungkin dalam upaya peningkatan literasi digital dan juga keamanan bermedia sosial Bu. Terkait dengan hal ini tadi lah, biar nggak salah saring gitu ya. Jadinya malah merugikan diri sendiri.
Nah, kalau dari pemerintah sebenarnya nggak terlalu banyak ya yang bisa dilakukan karena kita konteksnya pemerintah daerah ya. Kalau pemerintah pusat kan dia langsung tuh menyatakan bahwa PSE wajib mengatur A, B, C gitu. Maksudnya mengatur konten yang masuknya, mengatur pembatasan usia dan lain-lain. Tapi dari pemerintah daerah sebenarnya walaupun sedikit banyak juga yang bisa dia buat. Yang pertama itu dengan memanfaatkan komunitas-komunitas yang ada. Jadi pada konten-konten kreator yang udah berhasil sebenarnya bisa nih untuk membina lagi adik-adik di bawahnya atau kaum-kaum perempuan yang ada misalnya kayak konten kreator masak dan lain sebagainya untuk melakukan pembinaan atau pelatihan-pelatihan ya model-model CSR lah. Kalau biasanya kita dengar CSR dari perusahaan mungkin sebenarnya dari konten-konten kreator butuh juga nih dukungan untuk pemerintahannya kan. Apa yang bisa saya buat untuk pemerintahan gitu. Nggak cuma kejar followers dan lain sebagainya. Sehingga adab santun yang tadi itu juga bisa diimplementasikan oleh para calon-calon konten kreator baru atau pengguna-pengguna media sosial atau minimal mereka mengajarkan pada followersnya sendiri deh. Oke, betul-betul. Gitu ya. Benar. Nah, itu dari komunitas. Nah, dari pemerintah lainnya adalah misalnya memanfaatkan komunitas TIK yang ada. Jadi ini kan Jejet nih. Dia menarik sebenarnya. Dia menarik untuk dimanfaatkan. Nah, tapi kita jangan cuman terpaku sama yang menarik di situ adalah YouTube, IG, tapi banyak hal lainnya yang menarik. Bagaimana cara kita juga jangan cuman bisa jadi penonton, tapi kita adalah pencipta aplikasi misalnya. Ya kan? Nah, kebayang nggak adik-adik gemes bisa menciptakan satu platform apa gitu dari cuman iseng-iseng misalnya daripada dia make untuk cuman sekedar nonton atau memuaskan karena memang nonton atau menggunakan media sosial itu menghasilkan dopamin ya jadi kayaknya menyenangkan aja gitu walaupun nanti begitu nggak nonton kayak jadi dia sebenarnya menimbulkan kecanduan gitu. Hal lainnya dengan melibatkan dinas pendidikan, dinas daya, dinas syariat Islam, juga MPU tentunya untuk kita ini adalah kota Banda Aceh yang punya kekhususan tentang syariah. Nah, adab etik yang tadi, ayo kita sertakan dengan muatan-muatan kebijaksanaan lokal, budaya-budaya kearifan lokal, dan juga dengan pemahaman syariat yang lebih gitu. Jadi bahwa kalau kita ngatain orang atau jaga lidahmu dan lain sebagainya yang mungkin kalau sekarang kita udah jarang dengar ya nasihat-nasihat itu di generasi muda ya. Nah, jadi kita kembalikan lagi nih pola ajar yang dulu itu enggak jelek, enggak basi, tapi kita jangan kombinasiin nih dengan yang sekarang gitu. Orang kan nganggap tren nih. Media sosial itu karena nggak ada batasan tadi, nggak ada lintasan negara tadi, orang nganggap yang luar negeri itu lebih bagus daripada punya kita. Padahal beda budaya ya. Padahal beda budaya, jelas sangat jauh beda budayanya. Harus disaring dulu. Iya, mungkin ini balik ke Kak Anggun ini berarti sebagai konten kreator nih Kak Anggun misalnya ngeposting aku lagi jajan di sini nih guys gitu. Kadang-kadang mungkin yang komen kadang-kadang kita kan nggak bisa kontrol ya apa yang dikomen sama orang kan Kak. Itu kalau misalnya ketemu komentar yang gak enak itu biasanya Kak Anggun gimana tuh? Apakah langsung ngehapus walaupun sebenarnya bukan Kak Anggun nih yang dikritik bisa jadi Kak Anggun makan di mana terus tiba-tiba yang kritik, males sekali lah makan di sini pelayannya judes misalnya atau makanannya misalnya mungkin udah dingin, nggak sesuai seperti itu. Itu gimana tuh? Apakah Kak Anggun bisa menghapus atau Kak Anggun balas tapi ngatain baik-baik? Mungkin gini deh pas ada datang itu misalnya lagi ada mati lampu misalnya kan kadang-kadang mati lampu jadi es krimnya kurang dingin ya. Iya itu gimana tuh Kak? Oke, yang pertama rata-rata konten Anggun itu kalau review makanan kalau misalkan enak Anggun bilang enak, kalau nggak enak Anggun nggak bilang nggak enak. Jadi emang ada kode-kode tertentu. Kalau misalkan dia beneran menarik, jadi Anggun ada tagline Anggun kayak menarik, nah itu tuh beneran menarik gitu. Tapi kalau Anggun nggak munculin kata-kata itu biasa aja gitu. Kita kan ada kodenya nih gitu. Terus kalau misalkan ada komentar-komentar yang gitu, biasanya Anggun nggak hapus, Anggun biarin aja. Anggun langsung ngomong ke ownernya. Oke. Gitu.
Terus nanti kapan Anggun ada waktu aku datang lagi. Kemarin gini, ternyata tuh gini gitu. Jadi dia ngejelasin di story gitu. Oke. Terus juga Anggun selalu ingetin ke ownernya kalau misalkan Anggun review ini beneran ya, ini Anggun ini enak nih bagi Anggun tuh, jangan ubah-ubah nih Kak, gitu. Terus misalkan ya udah, kalau misalkan ada yang kurang-kurang Anggun langsung ngomong ke ownernya langsung. Ini ada yang komen gini nih Kak, gini. Oh iya kemarin gini gitu. Karena kadang-kadang ada yang makanannya viral, tapi ternyata customernya jutek, padahal nggak di endorse, itu sering gitu. Oke. Iya. Itu sering. Kan sekarang media sosial tuh harus Begitulah media sosial. Dikit-dikit diviralin. Kadang-kadang yang menang itu menurut Anggun yang banyak followers. Kadang dia salah, tapi karena dikit-dikit viralin, baru kesenggol ini. Lihat nih dia senggol aku begini, awas ya aku viralin gini. Yang bener kalah kalau di media sosial. Karena apa? Ya karena dia nggak ada kalah power, nggak ada pasar gitu. Nggak ada masanya ya. Apalagi kayak sekarang kan yang lagi viral gitu. Aku diselingkuhin gini. Kita nggak tahu siapa yang selingkuh gitu. Iya. Contohnya gitu kan. Padahal yang diam aja itu sebenarnya benar, tapi dia kena bully gara-gara yang satu bersuara. Gitu. Jadi memang kompleks ya berarti ya. Oke. Lebih ngeri dari dunia nyata. Baik, Kak Anggun, Bu Asna nih kebetulan kita ada telepon yang masuk ya. Kita coba komunikasi terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. Iya, ada Kak Cut Maria di Mutasi. Apa kabar Kak Cut? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini lagi dia istirahat ya? Di rumah nih. Oh, di rumah. Oh, hari ini nggak ada ke sekolah. Oh iya, udah mulai libur ya. Karena kelas 9 kan udah ekstra sekarang. Iya betul. Silakan Kak Cut, mungkin ada yang mau dibicarakan ini sama Bu Asna dan juga Kak Anggun. Ya, dua-duanya saran narasumber ya. Ibu ya, tadi bicara Ibu masalah di media sosial kan. Media sosial sekarang rasanya masyarakat kurang percaya karena di situ banyak sekali hoax. Semuanya yang hoax itu nggak usah sebarkan oleh media sosial, itu dibuat satu peraturannya, siapa yang menyiarkan berita hoax akan tindak lebih lanjut gitu, nggak usah seperti itu. Dia masyarakat linglung ini hari ini begini besok begitu, nggak ada yang betul, ada juga bukan nggak ada. Tapi kami ya masyarakat apakah di Aceh apakah di seluruh Indonesia yang paling percaya kami pada RRI. RRI itu selalu akurat ya, nggak pernah macam-macam pemberitanya, nggak ada. Tapi kalau udah RRI apa yang menyebarkan beritanya, kami sudah 100% percaya. Tapi kalau di media sosial, mana ya mau bilang apa, nggak tahu bilang kayak mana, nggak pernah percaya gitu, nggak pernah pastikan gitu. Maunya itulah Bu ya, dibuat satu peraturan. Siapa saja yang membuat berita hoax itu akan tindak lebih lanjut. Gitu aja Bu ya. Makasih yang hari itu aja Maria. Sama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia ada Kak Cut Maria. Kebetulan Kak Cut Maria ini guru Bu Asna. Jadi memang tentu ada concern khusus ya terhadap media sosial bagi mungkin buat anak-anak, apalagi buat anak gadis nih kan. Mungkin boleh tanggapannya dari Bu Asna dulu. Boleh, siap. Untuk platform khusus aduan bagi medsos atau konten-konten, sebenarnya konten negatif juga bisa dilaporkan di situ ya. Yang menjurus seksual atau kekerasan juga bisa dilaporkan. Kita silakan laporkan di platform atau lewat Komdigi. Nah itu dia, makanya dibilang tadi pemerintah daerah powernya nggak terlalu kuat karena memang kewenangan ini ada di pemerintah pusat, tapi sebenarnya bisa dilapor. Kalau di IG atau di YouTube dan lain sebagainya, sebenarnya kita bisa langsung report di situ ya. Kita bisa langsung report di sistem, tapi kita juga bisa masukkan ke aduan konten @kominfo.go.id. Nah, jadi di situ juga bisa gitu. Gimana cara memblokir ya hoax dan lain sebagainya itu sebenarnya dengan rame-rame kita laporin. Itu lebih cepat daripada kita ngelaporin satu orang gitu. Karena kita pernah laksanain itu, jadi begitu dia masuk, dia mengatasnamakan Banda Aceh gitu kontennya, terus kita rame-rame nih ngelaporin. Kalau udah rame hitnya untuk ngelaporin kan dia lebih cepat diblokir daripada hanya satu orang gitu kan. Nah sebenarnya hoax ini itu makanya si pemanfaat media sosial itu sebenarnya dibutuhkan orang-orang yang cerdas. Nah bukan berarti semua orang nggak boleh pakai, tapi dia memang kecerdasan emosional dia harus digunakan pada saat dia menggunakan platform media sosial. Kenapa? Masyarakat itu harus benar-benar paham apa yang dibagikan. Apakah dia hanya bersifat hiburan semata, bersifat edukasi, bersifat informasi. Dan kemudian memang harus rajin-rajin ngecek ulang.
pada saat timbul gosip, nih atau pemberitaan yang mungkin menceritakan pemerintahan A atau pemerintahan B, kita memang harus ngelihat di platform lainnya ada nggak pemberitaan itu. Oke, Gitu cek dan ya. dicek berarti ya? Iya, cek dan recheck itu benar-benar penting bagi kita pengguna media sosial sehingga kita tidak terpapar hoax. Minimal kita tidak membagikan kembali yang hoax. Kita terpapar udah karena kita udah baca nih, apalagi kita udah baca, kita udah tahu isinya tentang apa, misalnya ya bilanglah ketimpa pohon dan lain sebagainya misalnya. Ternyata nggak ada gitu, ternyata nggak, atau bukan di Banda Aceh dan lain sebagainya. Tapi dengan kita cross check kembali, check and recheck, kita bisa tahu oh bukan, ternyata ini kasusnya, atau kasusnya sebenarnya ada tapi gini loh. Jadi manusia yang cerdas atau masyarakat yang cerdas benar-benar diwajibkan dalam pemanfaatan media sosial ini. Silahkan manfaatkan media digital Anda, tapi jadilah bijak, jadilah cerdas. Oke. Mungkin kalau dari Kak Anggun ada respon nggak Kak Anggun? Aku rasa tadi jawaban Ibu udah lengkap, tapi aku mau nambahin kalau misalkan ada berita baru tuh, hoax yang baru muncul, itu biasakan tunggu dulu untuk nge-repost. Lihat dulu gitu. Lihat dulu, jangan langsung percaya. Kita harus tahu, cari tahu sumbernya. Biasanya kan dari berita-berita hoax tuh kita bisa lihat tuh golongannya. Ini lebih ke adu domba kah? Lebih mau mana-manasin kah? Kadang kan kayak berita ini agak sensitif ya, misalkan MBG gitu kan. Kadang yang salah itu kan bagian ini, tapi ada berkoar-koar. Kadang Iya, betul. dari potongan-potongan, kita nggak nonton nggak nonton panjang tuh isi YouTube-nya, tapi karena potongannya itu belum panjang, langsung dijadiin klip, itu masyarakat lebih cepat percaya. Iya betul gitu. betul. Maka dari itu untuk masyarakat semuanya, kalau misalkan ada berita-berita yang gitu, usahain cari tahu dulu sumbernya dari mana. Gitu. Kadang-kadang ada akun fake, itu malah akun fake yang nyebarin ke hoax-hoaxan gitu kan. Jadi makanya kita harus cari tahu dulu, harus tunggu dulu berita benarnya dari media yang besar gitu. Jangan percaya sama media-media yang kecil gitu. Karena yang viral belum tentu benar gitu. Jadi ya bijak-bijaklah dalam menilai gitu. Jadi untuk masyarakat juga menurut aku yang cerdas itu dengan tidak langsung mempercayai apa yang lagi viral, apa yang lagi booming gitu. Jadi harus dipikir dulu. Iya, abaikan, dan kalau bisa nggak usah komen juga ya. Nggak usah komentar. Itu malah yang bikin komentar tuh yang bikin naik terus. Jadi ya. diemin dulu, tunggu berita benernya itu dari media-media yang udah menjamin gitu. Itu sih menurut Anggun. Jadi sebenarnya masyarakat tuh harus pintar melihat bahwa tidak setiap, kadang-kadang nih berita viral itu judulnya suka agak negatif. Iya. Gitu ya. Langsung dia memang menjurus supaya orang ngeklik gitu. Jadi belum tentu berita-berita dengan bahasa yang menarik itu ternyata isinya adalah benar atau mengedukasi. Malah kadang itulah yang menjerumuskan, itu yang mengajak orang untuk sama-sama emosi, sama-sama ngejudge. Oh ini langsung gitu. Jadi masyarakat kan emosi gitu. Apalagi masyarakat kita itu dikit ada api langsung nyambar gitu. Yang lebih apalagi hot ya, berita hot. Misalnya apa yang panas nih? Oh ngeri kali ini. Nggak mikir-mikir dulu. Gitu. Iya. Langsung ke bawah. Kalau itu dari share-share dan berantem gitu ya. Dari sisi keamanan sebenarnya, biasanya media-media yang memanfaatkan bahasa-bahasa negatif gitu, dia biasanya banyak iklannya. Oh. Dari sisi keamanan nih ya, dia biasanya banyak iklannya lebih menarik lagi isinya. Iya. Biasanya kita, apalagi anak-anak yang baru panas-panas, pengen ngeliat. Nah, padahal kadang-kadang itu isinya virus. Iya. Betul. Nah itu ya, ini dari sisi keamanan loh. Virus itu bisa mencuri data pribadi kita, bisa melihat akses apa yang ada di perangkat gawai kita. Malah itu bisa hack pribadi sampai penipuan pinjam. Benar. Malah bisa sampai hilang duitnya. Itu ya. Jadi memang cerdas, bijak, aman. Betul. Ya mungkin juga memang balik lagi ke ini masyarakat, kadang-kadang ini saya sempat lihat juga mungkin di beberapa postingan teman yang berjualan ini, mereka juga sering mengingatkan bahwasanya hati-hati pada saat misalnya pembayarannya melakukan kris ya. Krisnya. Salah kris bukan kita dapat duit kita ngilang. Iya benar. Apalagi kan sekarang ada yang kris yang untuk yang apa? Kalau di ATM kan biasa kan yang untuk kita bayar kan? Itu malah yang kadang mereka taruh. Mereka taruh ya, jadi salah-salah bukan.
bukan kita yang dapat untung, kita malahnya buntung Iya, jadinya. karena bocor. sekarang penipu sekarang mereka juga pelajari loh media sosial tuh udah kemana. Mereka udah nggak modal telepon lagi. Nggak boleh telepon lagi ya. Ikuti zaman mereka. Chris juga apa nih lagi Chris? Ya udah Chris, apa yang lagi rame? Lagi klik ini gitu. Dan itu nggak cuma dari Kris loh, sebenarnya dari bukti transfer. Iya, bukti transfer dari juga bukti bisa transfer. Jadi dia bisa dipatuhin. mendesain bukti transfer yang persis. Mirip-miripnya. Itu. Jadi waktu orang bilang, udah gue TF nih, udah aku TF nih. Silahkan periksa kembali perangkat Anda, buka kembali mobile banking Anda, periksa masuk nggak? Iya. Nggak punya mobil banking nih. Kadang-kadang ada yang konvensional atau ya karena e-commerce sekarang udah di tangan, takut kebablasan. Ada yang orang nggak punya mobil banking nih. Silakan cek di ATM atau datang bawa buku, cek ke teller. Boleh. Nah, Ke situ sampai ya. sampai Canggih begitunya loh. Iya, karena di media sosial ini juga sempat rame gitu karena masalah bukan kris palsu ya, tapi lebih jelas salah kris. Ya. Salah kris kris. ini yang bahaya nih. Salah kris ini jadi memang sempat viral juga. Ini memang juga edukasi buat para pelaku UMKM lebih tepatnya karena kan Iya. memang ada beberapa kejadian ini yang mungkin belum tahu, tidak paham, tiba-tiba kena tipu, ini kasihan sekali. Iya, memang. benar. Iya, Ibu mungkin kalau dari satu lagi nih mungkin ya masalah media sosial yang harus kita perhatikan adalah privasi. Nah itu gimana nih pokok soal privasi? Kalau Kang Gun mungkin privasinya ya memang ke konten ini aja ya, tidak mengunggah sesuatu yang hal yang pribadi berarti ya kan ya di konten makan-makan gitu. Mungkin dari Bu Asna dulu mungkin. Oke. Privasi ya. Privasi itu yang paling penting. Jadi kalau anak-anak ada lagu ya, area privasiku. Gitu. Ada lagunya sekarang? Ada lagu dong. Ini dia privasi. Ada coba tuh. Coba tuh. Lebih Itu viral, menarik. lebih viral dari Tepuk Sakinah atau enggak? Tapi serius, mengedukasi anak itu seperti itu supaya dia tahu bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Nah di media sosial juga mereka harus diajarin tentang privasi itu. Jadi ini dia privasi kok. Jadi apa aja sih yang privasi? NIK privasi, alamat rumah privasi, umur tanggal ulang tahun itu privasi. Jangan coba-coba tuh dan hal-hal lainnya. Jadi kan itu sebenarnya diatur ya tentang undang-undang data pribadi gitu kan. Silahkan cek di situ. Nah, untuk privasi itu yang paling pertama sebenarnya adalah untuk menjaga perangkat kita dulu. Oke. Itu dulu. Jadi kalau saya cerita sama anak-anak adalah silakan aja pakai gawai ke sekolah, nggak apa-apa. Tapi ingat, perangkat kamu harus di-password. Kalau orang tua sekarang kayaknya kamu jangan password perangkat, nanti mama nggak bisa ngecek. Ya, iya betul-betul. Yang jarang mak sih. Enggak dong, dia passwordin perangkat supaya tidak digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab di luar. Tapi untuk ibunya, dia wajib memberikan akses. Kenapa? Karena orang tua tadi harus bisa melihat apa yang di-share sama anak. Jadi ada batasan privasi ya, ada batasan juga privasi. Jadi enggak anak bilang, enggak lah mak, ini kan privasi saya. Enggak juga, enggak gitu juga, gitu kan. Tapi orang tua harus tahu juga karena mereka apa masih di bawah tanggung jawab orang tua ya, sehingga orang tua harus tahu apa yang di-share dan lain sebagainya sebelum anak-anak kebablasan. Nah, balik lagi ke jaga tentang data privasi tadi. Selain data-data pribadi tadi, nah pertama tuh jaga perangkat itu yang paling penting. Sekarang pertanyaannya, seberapa sering ngelihat orang ninggalin perangkat tanpa dikunci baik di warung ataupun di ruang kerja? Yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain akun kita. Bisa jadi dia memanfaatkan akun kita untuk nipuin orang lain. Iya. Ya kan? Nah, itu kenapa data privasi kita wajib dijaga. Terus kenapa lagi nih data privasi wajib dijaga? Karena data privasi itu bisa untuk pencurian data. Pencurian uang. Bisa untuk yang paling sekarang itu grooming. Iya, grooming ya. Grooming ya. Nah, kan kasihan banget itu. Dari dia ngakses dan ngasih apa segala macam, terus dia jadi penipuan psikologis ya. Penipuan psikologis sampai akhirnya dia mendapatkan rasa kasih sayang dan lain sebagainya, padahal ternyata dia menjadi korban grooming. Nah, banyak bahaya-bahaya apabila kita men-share data tadi. Yang paling dekat misalnya
kita nge-share data pribadi, menurut orang sih itu nggak pribadi. Jalan-jalan bareng keluarga, liburan satu rumah tuh menurut orang itu nggak pribadi. Apalagi untuk konten kreator nih, itu harus dipublikasi. Tapi kalau saya silakan publikasi, tapi publikasi pada saat Anda sudah kembali ke tempat. Iya. Iya, oke. Gitu ya. Jangan pada saat rumah kosong, itu sama dengan silahkan datang, rumah saya tidak terjaga. Iya. Itu ya. Jadi balik lagi, ada data privasi yang mungkin dia ada expirednya ya, kayak tadi ya data jalan-jalan dan lain sebagainya ada expirednya. Tapi ada data privasi yang nggak akan dia expired. Data NIK, data kartu keluarga, alamat tempat tinggal, umur, karena umur juga bisa mengalorimakan NIK tadi ya. Banyak sih, banyak. Data sekolah kamu, karena bisa jadi nanti jadi korban penculikan. Iya. Banyak sekali, makanya itu harus benar-benar dijaga. Iya, ini kita ke Kak Anggun nih, berarti Kak Anggun walaupun sebagai content creator gimana nih Kak Anggun itu mengeset batasan, boundaries ini, biar mungkin juga bagi follower ini kan bisa belajar, oh ternyata Kak Anggun sebagai content creator itu dia nggak ngeposting hal-hal yang seperti ini gitu. Mungkin biasa gimana tuh Kak? Ya kalau aku yang misalkan gini nih, kayak konten jalan-jalan yang kayak tadi Ibu bilang, itu aku nggak post yang pas aku nge-tag. Jadi pas sampai rumah dulu baru aku spill semuanya gitu. Terus juga kalau misalkan ada konten unboxing, itu kan biasa seringkali mereka kelewatan untuk coret alamatnya. Kalau unboxing kan itu paling sering itu yang bikin kadang di telepon atau gimana itu dari situ. Nah makanya biasakan kalau misalkan sebelum bikin konten itu pikir-pikir dulu, lihat dulu, oh ini ada data nih bos. Atau kadang anak-anak sekarang baru dapat KTP seneng, iya aku udah dapat KTP mau buat story, di foto KTP-nya cek lupa nyoret nicknya. Itu sering terjadi gitu, karena aku dulu sempat gitu, tapi untung ada yang negur, Anggun itu nicknya lupa hapus, oh iya baru hapus, untung. Udah terhapus tapi tetap terjejak ya. Tetap terjejak, tapi alhamdulillah masih baru bentar. Tapi kan dulu kan ya BG ya kayak bangga nih ada KTP atau baru ada SIM, cik foto kan itu bahaya gitu. Iya memang kalau KTP itu bahaya, nicknya kelihatan, alamat rumah kelihatan gitu ya, tanggal lahir kelihatan gitu. Itu memang data pribadi semua memang itu. Dan ya kalau anak-anak muda kalau misalkan masih sekolah itu memang pasti ada ini ya, soalnya adrenalin ya. Oh saya baru dapat KTP, saya baru dapat SIM, jadi kayaknya pengen pamer aja, pengen flexing aja, padahal flexingnya itu berbahaya. Iya padahal sebenarnya nggak apa-apa, asalkan coret yang tertentu kayak nicknya, tanggal lahir, alamat, gitu, alamat gitu. Malah kadang nama juga dicoret ada itu ya. Ada. Karena di media sosial nunjukin foto doang gitu. Karena mungkin di media sosial itu kan kita nggak pakai, ada yang nggak pakai nama sesuai KTP ya, mungkin nama panggilan atau nama lain, nama panggung gitu. Paling wajahnya aja yang sama dengan KTP. Iya benar, ada yang gitu. Oke, berarti kalau kalau soal media sosial lagi mungkin dari eksploitasi ini gimana nih cara mencegahnya mungkin? Ini juga sekaligus sebagai closing statement lah, karena ini kita waktu juga ternyata nggak terasa, udah tinggal sedikit lagi nih. Dari Bu Hasna dulu mungkin ini. Ya. Balik ke yang tadi ya, jejak digital, sebenarnya itu yang paling penting. Jadi ingat-ingat apa yang kamu post hari ini akan berdampak pada masa depan gitu. Apakah kamu pengen nih teman-teman sekitar kamu, tetangga kamu, gara-gara kamu mau ikut yang viral, gara-gara kamu ikut yang tren, terus ternyata itu tidak sesuai dengan akidah, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan norma, dan akhirnya berdampak ke masa depan gitu. Sama ibu-ibu juga bisa jadi gara-gara tren justru masuk penjara dan lain sebagainya. Jadi ingat-ingat, bijak-bijak. Jadi silahkan gunakan perangkatmu, tapi gunakan dengan bijak, gunakan dengan aman, karena jejak digitalmu akan mengikuti jejakmu ke depan. Gitu ya. Oke, singkat pada jelas Bu ya. Oke, mungkin dari Kak Anggun boleh Kak Anggun. Untuk menjaga jejak digital itu, yang pertama jaga privasi. Jangan sembarangan kita ngasih data pribadi ke orang. Terus juga jangan sembarangan buat kalian semua untuk ngebalasin chat orang. Ya kadang-kadang kita sembarangan nih balasin chat orang padahal itu akun fake atau nanti hadiah-hadiah, atau aku pernah nih endorse, tapi syaratnya kakak harus foto kaos kaki, kakak harus foto kaki dulu ya, itu kan udah melenceng. Nah kalau udah mengarah-arah ke situ, nggak usah bales, blok aja atau laporkan. Nah kalau untuk adik-adik, kadang kan adik-adik ini sering ketipu nih karena pakai profil orang Korea, padahal itu akun fake, ngechat, hai aku dari Korea begini begitu, mereka langsung percaya, boleh tidak begini begitu. Itu sebenarnya kan nggak boleh langsung percaya. Maka dari itu sekarang untuk adik-adik,
kalau ada yang chat aneh-aneh gitu, laporkan sama orang terdekat, orang tua, abang, kakak. Bahkan kadang ada chat ancaman, nih kalau nggak kirim nanti pulang sekolah awas ya, aku tahu nih datanya nih, awas aja nanti pulang sekolah. Kadang-kadang ada anak yang nggak berani ngomong, nggak berani gitu. Sekarang laporkan, karena menurut Anggun, sekarang berani berbicara itu adalah cara utama untuk melindungi diri kita di media sosial gitu. Jadi harus laporin, mah tadi aku dapat chat ini, gini-gini. Pasti orang tua kan jadinya lebih hati-hati tuh untuk menjaga pulang sekolah. Sebelum pulang emang udah ditungguin di depan sekolah sebelum ancaman itu tadi gitu. Terus juga untuk menjaga itu hati-hati dalam berkomentar, karena kadang komentar itu yang bisa ngena ke kita gitu. Kita boleh di media sosial ramah, tapi kan jangan lengah gitu. Terus kalau misalkan komentar itu kadang kenanya di kita, bisa orang tersinggung, tiba-tiba kita disiram air keras atau apa. Iya, Karena kalau media sosial itu sama kayak kita di dunia nyata gitu. Jadi emang harus hati-hati, kalau di dunia nyata mulutmu harimaumu, kalau di media sosial jarimu itu. Harimaumu ya. Bukan harimau, jarimu yang mencakar. Jempol itu mencakar. Iya, Oke. karena emang jari ketikan kita yang bisa membunuh gitu. Oke, Di dunia baik. nyata. Ya, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, ya, jawaban dari statement dari Kak Anggun tadi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di dialog Perlindungan Perempuan dan Anak RRI Banda Aceh untuk edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Untuk Anda yang ketinggalan obrolan kita, bisa menyaksikannya kembali di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Dan sesaat lagi pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pertiga RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Saya Amar, pamit undur diri dulu, nanti berjumpa kembali setelah dinamika olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.